mau berbagi kebaikan Tuhan di dalam hidup aku. Kebaikannya, Tuhan Yesus menyertai aku, melindungi aku, menyembuhkan tangan aku yang patah, dan memberikan aku kepintaran. Terima kasih kakak. Dadah. Selamat pagi Kakak Layan. Perkenalkan nama saya Rafael, kelas 5, semester 3. Hari ini saya akan membuat video tentang meminta tolong kepada adik. Dek, abang minta tolong boleh gak? Tolong ambilkan buku di meja itu. Ini kak. Terima kasih adik. Halo teman-teman dan kakak Layan, aku akan menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada aku dan keluargaku. 1. Tuhan masih mengasihi kita dengan nafas kehidupan. Nomor 2. Tuhan menjauhkan penyakit dari keluargaku dan aku juga, terutama virus corona. 3. Tuhan memberikan berkat kepada aku dan keluargaku. Demikian kebaikan Tuhan kepada aku dan keluargaku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih teman-teman dan kakak Layan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari Minggu kakak Layan, ingat ibadahku. God bless you, Tuhan memberkati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, apa kabarnya adik-adik hari ini? Sehat dong. Puji Tuhan, pasti adik-adik semua sehat ya. Hari ini kita mau melaksanakan lagi ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tapi sebelum itu kita mau ice breaking dulu. Nah, lagu yang pertama kita mau nyanyi I Love You Jesus. Sekarang kita mau masuk lagunya yang kedua nih. Lagunya adalah Aku Bersukacita. Kita
sudah siap, sekarang kita mau menyanyikan lagu Mas Pokat PA. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu pembuka kita dari Hidup Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas pernyataan-Mu sehingga Engkau telah mengumpulkan kami adik-adik layan dan juga Engkau layan Tuhan, maupun kami di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, bimbinglah supaya ibadah hari Minggu pelayanan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya, dan minta supaya firman juga dapat disampaikan dengan baik juga Tuhan, dan kemudian nanti dapat kami lakukan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, doa muka berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing kita. Di adik-adik dibuka Alkitabnya dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-8. 1 Tesalonika 1 ayat 8. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Hidup Ceria 90, Yesus Sayang Padaku.
sayang padamu, hati tak pernah jauh, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padamu, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman cerita dari Kakak Layan, yuk kita sedang doa dulu meminta bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengerti apa yang disampaikan oleh Kakak Layan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita sedang doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Berkuasa, di atas segala kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini kami dapat melakukan ibadah kembali, kami dapat mendengarkan cerita dari Kakak Layan kembali, kami dapat mendengarkan firman-Mu kembali. Ya Bapa, berkatilah kami, berkatilah pikiran dan hati kami, agar kiranya pikiran dan hati kami dapat menerima apa yang Kakak Layan sampaikan tentang firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kiranya firman ini dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari dengan baik pula. Ya Bapa, kini kami siap mendengarkan firman-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Nah adik-adik, kita akan memasuki pembacaan Alkitab kita terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 10. Kakak bacain ya. 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Adik-adik, untuk cerita akan disampaikan oleh Oma Burnama. Halo, selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan ya, dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai dengan 10. Boleh juga kita membaca dari ayat 1 sampai dengan 10. Jadi anak-anak, surat ini adalah surat yang pertama dari surat-surat Bapak Rasul Paulus yang ada. Nah, dari bacaan ini atau bacaan hari ini kita diajak belajar dari keteladanan dalam pelayanan Bapak Rasul Paulus bersama dua temannya. Siapa coba? Ya, Bapak Silwanus dan Bapak Timotius. Untuk jemaat Tesalonika, Bapak Rasul Paulus mengajarkan 1. Iman, 2. Kasih, 3. Tekun dalam pengharapan. Nah, menurut Bapak Rasul Paulus, semuanya itu adalah karya kuasa Roh Kudus. Ya, dalam hidupnya adalah karya kuasa Roh Kudus. Nah, semua jemaat sudah menerapkan dalam kehidupannya. Menerapkan yang 3 tadi, bahkan ke daerah lain juga. Mereka juga menerapkan tidak di Makedonia saja, tapi ke Akhaya juga. Bacaan pagi ini kita diingatkan loh. 1. Harus menjadi teladan Kristus. Nah, apa coba teladan Kristus? Kita harus jadi teladan dalam kehidupan ini. Kita harus
selalu berbuat baik. Ya, kita harus selalu berbuat baik. Seumpamanya begini, ada teman berantem nih. Nah, kalian harus pisahkan. Kalian harus menasehati mereka. Jangan takut atau jangan ada temannya berantem ikut-ikutan berantem. Nggak bisa, nggak boleh. Kita harus jadi penengah. Kita harus berani berbuat benar. Kita nasihati teman kita. Ya kamu nggak boleh begitu dong. Jadi sesama teman kita harus hidup bersatu. Tidak boleh berantem. Nah, jadi kita sebagai contoh, sebagai teladan anak Kristus. Kita meneladani Tuhan Yesus, ya. Nah, 2. Kita harus berani bertobat. Bertobat itu apa? Kita harus berani mengakui kesalahan kita. Kita harus berani meminta maaf. Ya, kita harus berani minta maaf. Oh, saya jangan malu. Jangan malu untuk minta maaf. Kalau berbuat salah, kita harus berdoa. Minta bertobat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya sudah berbuat salah. Pertama harus minta maaf, bertobat kepada Tuhan Yesus. Kedua, kalau berbuat salah dengan mama papa juga harus minta maaf. Begitu juga bersalah kepada teman. Harus minta maaf. Tidak mengulangi kesalahan kita. Nah, yang ketiga, kita harus bisa dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu melalui apa? Kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hati kita ini melalui apa? Ya itu tadi Oma bilang, berdoa. Kalau kita berdoa, minta apa saja melalui kuasa Roh Kudus dari Tuhan Yesus, Tuhan pasti mengabulkan. Kalian mau pintar? 1 syaratnya, berdoa. 2, belajar. Kalau kita cuma berdoa saja, kalau tidak belajar, ya percuma, tidak akan bisa. Ya. Nah, anak-anak, jadi hari ini pembacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita harus menjadi teladan bagi teman-teman kita, bagi sekeliling kita. Kita harus menjadi terang. Kita adalah surat terbuka bagi semua orang. Orang lain meneladani kita, dan kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Contoh dari hidup kita adalah Tuhan Yesus, ya. Kalian bisa melayani, bukan melalui Alkitab. Saya harus berkhotbah, tidak. Melalui kelakuan kalian, berbuat baik, menjadi contoh yang baik. Pokoknya hidup yang baik-baik deh, hidup yang baik-baik. Sebagai anak Tuhan harus berbuat baik, ya. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Jangan lupa kalian harus menjadi teladan, karena semuanya itu dari Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan makan es, jangan minum es. Pakai masker supaya tidak kena COVID. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik setelah mempersiapkan semua bahan, adik-adik ambil kertas buffalo, lalu dibagi 2.
Setelah digunting bagi dua seperti ini, kita ambil salah satunya saja ya adik-adik. Nah, setelah diambil salah satu seperti ini, lalu kita lipat bagi dua. Setelah dilipat bagi dua seperti ini adik-adik, di bagian sini kita akan menggambar bentuk lingkaran. Nah adik-adik, kalau sudah digunting menjadi seperti ini hasilnya. Lalu setelah itu kita ambil lagi kertas buffalo berwarna lainnya adik-adik. Nah adik-adik, kertas buffalo yang berwarna lainnya kita akan gunakan sedikit saja adik-adik untuk membentuk pola hati. Nah adik-adik, saya sudah menggunting sebesar ini saja untuk membuat bentuk pola hatinya. Kita akan buat sebanyak 2 bentuk pola hati adik-adik. Nah adik-adik, kalau bentuk hatinya di sini kakak udah punya 2. Nah adik-adik pastikan ukurannya harus sama dan ukurannya kecil aja adik-adik biar masuk ke dalam bentuk lingkaran yang tadi sudah kita buat di sini adik-adik. Nah biar masuk seperti ini adik-adik, jadi harus lebih kecil dari lingkaran ini. Nah adik-adik, setelah itu adik-adik ambil talinya, lalu diukur panjangnya dulu adik-adik. Jangan melebihi kertas buffalo ini adik-adik kalau sudah digunting. Setelah itu tempelkan ke bentuk hatinya adik-adik. Nah kalau sudah seperti ini adik-adik, setelah itu adik-adik ambil selotip. Setelah itu kita akan menempel ini ke sini adik-adik, tapi dari bagian dalam ya adik-adik. Dan pastikan saat menempel adik-adik tarik biar tidak longgar. Sekarang kita akan menulis. Di bagian dalam sini adik-adik menulis aku menjadi teladan Kristus. Nah adik-adik, jadi tulisannya seperti ini ya. Tulisannya aku menjadi teladan Kristus. Lalu setelah itu menjadi teladan Kristus itu berarti kita harus seperti apa adik-adik? Kalau Kak Selin di sini membantu mama di rumah, ada melerai atau menegur teman yang bertengkar, lalu menghormati orang yang lebih tua. Nah, kalau adik-adik bagaimana caranya agar menjadi teladan Kristus? Setelah itu di bagian depannya ada tulisan 1 Tesalonika 1 ayat 6-10 yaitu bacaan hari ini, dan ada nama adik-adik sendiri di sini. Nah setelah itu adik-adik boleh hias sesuai dengan kreativitas adik-adik masing-masing. Semangat mengerjakannya ya adik-adik. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Jangan lupa ya laksanakan aktivitasnya. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar.
tapi rumah itu tak tumbuh subur. Adik-adik, setelah mendengarkan firman dan telah menyanyikan respon firman, yuk kita satu dalam doa, kita panjatkan doa syafaat kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu dari Kakak Layan. Ya Bapa, kiranya firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, agar senantiasa kami berada dalam jalan-Mu. Ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami agar selalu aman dan sejahtera ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah pemerintahan yang ada dalam bangsa dan negara kami agar dapat memimpin jalannya pemerintahan ini dengan baik dan memimpin kami sebagai masyarakat dengan baik pula. Ya Bapa, jauhkanlah musibah yang menimpa bangsa dan negara kami ya Bapa. Baru-baru ini terjadi banjir pada Karawang dan Bekasi ya Bapak, kiranya Engkau memberkati warga yang ada di sana agar dapat senantiasa selamat dan dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami mohon juga agar Engkau melepaskan COVID ini dari bangsa dan negara kami. Engkau lindungi kami ya Bapak. Engkau lindungilah nakes-nakes yang saat ini berjuang untuk melawan COVID, menyembuhkan pasien-pasien yang terkena COVID ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah juga pasien-pasien COVID yang saat ini sedang dirawat agar sembuh dan pulih dan dapat berkumpul bersama keluarganya kembali ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah kami juga ya Bapak agar terhindar dari penyakit apapun, terutama dari COVID yang pada saat ini terjadi. Karena kami yakin karena perlindungan-Mu lah kami dapat bebas dari penyakit apapun. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, berkatilah pembangunan yang sedang dilakukan agar dapat berjalan dengan baik dan tepat selesai pada waktunya ya Bapak, sesuai dengan yang direncanakan. Ya Bapak, berkatilah pendeta kami agar senantiasa sehat selalu dan dapat memberikan firman-Nya kepada warga jemaat gereja kami. Berkati juga Kakak Layan yang mengajar dalam IMPA ini ya Bapak, agar senantiasa dapat melayani kami sebagai anak-anak-Mu untuk mendengarkan firman tentang-Mu ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga pekat-pekat lainnya agar senantiasa dapat memuliakan nama-Mu terus-menerus. Ya Bapak, kami juga berdoa kepada teman-teman kami yang sedang sakit. Engkau jamah mereka ya Bapak agar cepat sembuh. Karena kami yakin Engkaulah yang mempunyai segala-galanya. Karena Engkaulah semua bisa terjadi. Engkau dapat menyembuhkan penyakit apapun ya Bapak. Ya Bapak, berkatilah teman-teman kami juga yang sedang berulang tahun. Engkau berkati mereka agar senantiasa terus berbahagia dalam hidupnya dan panjang umurnya, agar dapat terus mengalami ulang tahun dari tahun ke tahun ya Bapak. Engkau sehatkan selalu mereka ya Bapak. Ya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik, siapkan persembahannya ya. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan dan kesaksian untuk kerajaan Tuhan.
terimalah doa kami. Amin. Halo adik-adik, kakak hari ini mau menyampaikan warta PKPA. Yang pertama, kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik karena sudah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Jangan lupa ya dilaksanakan aktivitasnya, kemudian berikan hasil aktivitasnya kepada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak juga ingin memberitahukan kepada adik-adik, hari ini kita juga kembali memberikan goodie bag dan juga hadiah untuk pemenang lomba kartu Natal. Nah, jadi adik-adik jangan lupa minta tolong orang tuanya untuk datang ke gereja mulai dari setelah ibadah sampai jam 1 siang untuk mengambil goodie bag dan hadiah Natal tersebut. Kemudian adik-adik, kakak ingin mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik berikan dapat adik-adik gabungkan dengan persembahan orang tua. Nah, nanti bisa digabungkan di dalam amplop, kemudian amplop tersebut dituliskan ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal berapa dan juga jumlah persembahannya berapa. Baik adik-adik, sekian warta PKPA dari kakak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau menyanyi dulu dari Kirim Ceria 133, Tuhanku Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita sudah saatnya mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum itu kita tutup dulu dengan doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih ya Bapa karena berkat-Mu, karena perlindungan-Mu kami dapat melaksanakan ibadah kami pada hari Minggu ini ya Bapa. Ya Bapa, kami saat ini setelah selesai melaksanakan ibadah, kiranya Engkau memberkati kami agar dapat menjalani kehidupan kami ke depan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah kami dari dosa dan mara bahaya ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kegiatan kami masing-masing yang akan kami jalankan setelah ibadah ini ya Bapa, maupun esok hari dan seterusnya. Ya Bapa, kami percaya oleh karena-Mu lah kami dapat hidup. Oleh karena-Mu lah kami dapat mendapatkan berkat. Kami mendapatkan kebahagiaan dan segalanya hanya oleh karena-Mu. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dengarkanlah doa ini ya Bapa. Amin.